Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat sagu keju. Ini beneran rasanya enak, lumer pada saat kita makan, dan cara buatnya juga mudah. Buat teman-teman yang masih gagal membuat sagu keju, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Kalau teman-teman coba pakai resep yang aku buat ini, pasti teman-teman gak akan gagal dan hasilnya juga maksimal, bisa untuk ide jualan atau isian toples pada saat acara hari raya nanti. Buat teman-teman yang belum subscribe dan dukung channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, ini akan kita sangrai dulu tepung sagu. Untuk tepung sagunya ini aku pakai tepung tapioka yang mereknya seperti ini. Aku gunakan 2 bungkus. Kalau teman-teman di rumah ada daun pandan, boleh ditambahkan daun pandan supaya hasilnya lebih wangi. Dan ini akan kita masak menggunakan api sedang aja. Jangan lupa selalu diaduk supaya bagian bawahnya tidak menggumpal dan tidak gosong. Kalau teksturnya sudah ringan, ini sudah cukup. Kemudian kita matikan kompor. Selanjutnya kita siapkan baskom. Kemudian kita masukkan 600 gram margarin dan butter. Boleh di mix atau teman-teman boleh menggunakan margarin aja, pilih yang mereknya bagus. Lalu tambahkan 250 gram gula halus. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi, boleh ditambahkan 50 gram. Kemudian kedua bahan ini akan kita mixer hingga tercampur rata dan tidak usah terlalu lama ya, cukup tercampur dan teksturnya halus. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan 3 butir telur utuh dan kita tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu ini akan aku tambahkan vanili atau ekstrak vanila secukupnya aja. Kalau teman-teman mau pakai vanili bubuk juga bisa. Kemudian ini akan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita matikan mixer, lalu akan kita tambahkan keju parut. Ini aku gunakan sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan 1 saset susu bubuk. Dan ini akan kita aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 2 saset santan instan. Mereknya harus ini ya, menurut aku lebih enak aja dan lebih gurih dibandingkan merek yang lain. Lalu aduk sebentar. Kemudian kita masukkan tepung tapioka yang sudah kita sangrai tadi, dan ini aku masukkan bertahap. Ini tahap yang pertama, lalu sambil kita aduk hingga rata. Kemudian kita masukkan lagi tepung tapiokanya. Dan ini tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, aku masukkan tepung tapiokanya ini semua ya. Dan karena mengaduk menggunakan spatula agak berat, jadi aku aduk menggunakan tangan. Jangan lupa tangan sudah kita cuci bersih. Dan ini akan kita aduk hingga tercampur rata. Ingat, untuk adonan kue sagu keju ini tidak sekali seperti kita membuat adonan kulit nastar atau kue kering lainnya. Jadi hasilnya tetap lembek seperti ini ya, pada saat kita pegang dengan telapak tangan masih pada nempel dan adonannya ini masih lembek, kelihatan masih banyak yang menempel pada baskom yang kita gunakan. Seperti ini sudah cukup, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita siapkan loyang. Untuk sepuit aku pakai tipe 4B merek Wilton. Seperti ini ya, bagian ujungnya berongga tapi tidak tertutup. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Lalu kita siapkan 1 piping bag lagi untuk menyematkan spuit. Kalau sudah, kita letakkan di dalamnya adonan yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah seperti ini. Kemudian kita akan semprotkan di atas loyang. Untuk bentuk kue sagunya ini bebas ya, sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Kalau aku simple aja, aku buat model bulat seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai.
Pada tahap ini teman-teman jangan lupa sudah siapkan oven, panaskan oven sebelum digunakan selama sekitar 10 menit. Setting oven dengan api atas bawah dengan suhu 130 derajat kalau teman-teman pakai oven listrik. Kalau teman-teman pakai oven tangkring juga sama, panaskan terlebih dahulu, gunakan api sedang. Dan kalau sudah semua, kita semprotkan adonan di atas loyang untuk mempercantik tampilan dari kue sagu keju. Bagian atasnya akan kita beri topping keju parut secukupnya aja. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini akan kita panggang. Kali ini aku menggunakan oven gas dan ini sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Aku setting dengan api bawah aja dengan suhu 120 derajat. Kue sagu keju ini akan kita oven selama kurang lebih 30 menit. Di menit ke-15 jangan lupa kita tukar posisi, kita pindahkan dari rak bawah ke rak atas. Jangan lupa diputar balik supaya matang merata. Selanjutnya kue sagu keju ini akan kita oven kembali kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Dan ini setelah durasi selama kurang lebih 30 menit, sagu kejunya sudah matang, kelihatan matang sempurna dan rata, nggak ada yang gosong. Kue sagu keju ini hasilnya kokoh dan nggak rapuh, tetap lumer pada saat kita makan. Setelah dingin, kita baru masukkan ke dalam toples. Untuk toplesnya aku gunakan yang ukuran 500 gram. Dan ini aku lapisi dengan kertas renda, kemudian aku masukkan silikon gel, lalu aku lapisi lagi dengan plastik lembaran yang aku potong menjadi bulat. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu sagu keju yang sudah suhu ruang. Buat teman-teman di rumah bebas aja, nggak harus sama dengan toples yang aku pakai ya, karena sekarang tuh banyak banget ada toples model tabung atau segi empat tuh bagus-bagus banget. Sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja. Kalau aku dari dulu selalu pakai toples yang ukuran 500 gram dan bentuknya seperti ini ya, karena banyak customer aku yang meminta menggunakan toples seperti ini. Nah, kalau sudah sagu kejunya kita masukkan semua ke dalam toples dan sudah penuh, kemudian akan kita tutup rapat. Jangan lupa kita solasi bagian pinggirnya hingga rapat supaya tidak ada udara yang masuk. Setelah itu, untuk mempermudah customer pada saat membuka toples kita, jangan lupa di bagian ujung ini kita tekuk ya. Nah, seperti ini. Kemudian supaya terlihat cantik dan menarik, kita tempeli stiker brand nama produk kita di bagian atas. Seperti ini hasilnya. Dari satu resep yang kita gunakan tadi, aku bisa menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram dan setengah toples ukuran 500 gram. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.